Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Supriyanto Service Elektronik. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah kulkas ya teman-teman ya. Saya akan tunjukkan di mana kulkas tersebut kasusnya kena tusuk dan lebih dari 1 jam ya, dihidupkan terus ya teman-teman ya. Bagaimana selanjutnya, mari kita ikuti videonya. Merek Aqua satu pintu ya teman-teman ya. Untuk dalamnya kita tengok seperti ini, sudah banyak sekali oli yang keluar ya teman-teman ya. Ini kalau prediksi saya sekitar lebih dari 1 jam ya teman-teman ya, untuk pengocokan. Udah kondisi kena tusuk, dicokkan terus, ini bisa 1 hari kalau udah macam ini ya teman-teman. Seperti ini sudah ditampal dengan lem besi sama yang punya kulkas. Jadi sebelum kita eksekusi untuk evaporatornya, terlebih dulu akan kita cek kompresornya apakah masih bagus. Untuk kompresornya akan kita buka dan kita lihat untuk dalam kompresornya apakah sudah terkandung banyak air. Oke, akan kita buka dulu untuk tutup pada PTC overloadnya. Jadi untuk pembelajaran kita semua ya teman-teman ya, bahwa jangan pernah mencungkil atau melukai pada evaporator, yang mana evaporator itu sangat rawan sekali bocor ya teman-teman ya. Sangat rawan sekali bocor, dan apabila memang susah dalam pengambilan es batu, alangkah bagusnya dibiarkan saja, buka pintunya, dilepas pada sumber arus listrik, dan dibiarkan beberapa jam. Itu lebih aman ya teman-teman ya, supaya meleleh. Begitu juga dengan pembersihan pada bunga es yang sudah banyak. Kalau pada umumnya kulkas satu pintu ini memang di dalam 1 minggu ataupun 10 hari, 15 hari itu, apabila tidak dilakukan pembersihan pada evaporator, itu sangat banyak sekali bunga es ya teman-teman. Pada evaporator itu sangat menumpuk, sangat banyak sekali bunga esnya sampai menumpuk-numpuk ya. Untuk cara yang supaya aman ya, kita cabut, kita matikan sejenak, kita matikan 1 jam atau 2 jam ya teman-teman. Cabut coknya dari sumber arus listrik, maka akan meleleh sendiri, mencair bunga es, dan nanti akan bersih ya teman-teman. Kalau enggak, pada waktu malam itu, kalau memang niat untuk membersihkannya, bunga es sudah tebal sekali pada evaporator, 1 malam tak usah dihidupkan ya teman-teman. Jadi pagi subuhnya nanti akan sudah rontok semua. Itu alangkah bagusnya seperti itu ya teman-teman, supaya terhindar dari rusaknya evaporator. Ini kita coba dulu.
pengancing pada empat kaki pada kompresor ini. Kemudian kita tarik seperti ini, dan akan kita sediakan tempat untuk menampung olinya ya teman-teman ya. Seperti apa kita saksikan sama-sama ya teman-teman untuk oli kompresor ini, apakah sudah parah sekali atau belum. Jadi kita tuangkan seperti ini. Kita cari tempat dan kita tuangkan seperti ini ya teman-teman ya. Untuk olinya, dan ini olinya sudah kosong ya teman-teman ya. Sudah kosong sekali ini teman-teman. Sampai tidak ada oli yang keluar pada kompresor ini. Tinggal beberapa tetes saja. Oke, akan kita isi oli dan akan kita bilas-bilas terus. Sebelumnya akan kita cokkan di sumber listrik apakah kontak bodi ya teman-teman ya, kompresor ini. Kita sediakan dulu cok sambung. Dan apabila sudah terjadi kontak bodi ya tentunya harus mengganti kompresor ini ya teman-teman ya. Sangat disayangkan sekali penggantian kompresor ini apabila barunya ya cukup mahal. Disinilah sebagai pembelajaran kita semua ya teman-teman ya, untuk selalu menjaga evaporator dalam pembersihan, tidak memakai benda apapun ya teman-teman ya. Sangat disayangkan sekali apabila sudah mengalami kebocoran seperti ini. Akan kita hidupkan untuk kompresor ini, tapi untuk kita temper ya teman-teman ya, apakah ada kontak bodi. Oke, sepertinya aman-aman saja, dan kita cabut lagi, akan kita beri oli yang baru ya teman-teman. Kalau untuk kulkas satu pintu keluarga ini cukup dengan oli berkisaran 60 mili ya teman-teman, dan kita tuang seperti ini 60 sampai 70 mili sudah cukup ya teman-teman.
dan kita tuangkan di plastik supaya mempermudah kita dalam memasukkan ke dalam tabung kompresor ini. Akan kita hidupkan dan dengan cara kita hisapkan ya teman-teman ya, hidupkan kompresor dan lubang yang input satunya kita tutup dengan jari kaki kita, dan lubang yang pada input satunya kita tuangkan oli, maka akan dengan sendirinya oli tersebut dihisap oleh kompresor ya teman-teman, seperti ini. Ini akan kita ulang-ulang seperti ini ya teman-teman, dan akan kita lakukan pembuangan oli lagi, pembilasan sampai benar-benar oli ini dalamnya kira-kira bisa bersih ya teman-teman, olinya bisa bersih. Lalu kita lanjutkan dengan tes tekan kompresor ini apakah masih mencapai 500 psi, dan kita matikan dan akan kita tuangkan. Apakah oli yang kita masukkan warna bening tadi kita keluarkan akan berubah menjadi hitam? Akan kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Nampaknya sudah ada perubahan warna ya teman-teman ya, seperti air teh. Dan ini akan kita masukkan lagi berulang-ulang sampai benar-benar kiranya sudah, menurut kita sudah bersih. Kemudian kita ganti ya teman-teman ya, kompresor ini kita ganti olinya, dan ini akan kita tuangkan lagi dan kita masukkan lagi. Itulah berulang-ulang ya teman-teman ya. Dan ini kita amati, nampaknya tidak ada air yang masuk. Dan kita hidupkan lagi, kita jumper dan dimasukkan lagi ya teman-teman ya olinya.
Dan untuk kecampuran pada oli ini nampaknya tidak nampak ya teman-teman ya, tercampur dengan air tidak ada, jadi kita simpulkan bahwa dalaman pada kompresor ini sudah yakin tidak ada setitik pun air ya teman-teman ya, maka oli ini akan kita buang dan kita ganti dengan oli yang baru. Selanjutnya akan kita flushing jalur-jalur kondensor dan evaporator akan kita potong ya teman-teman ya, dan kita lakukan pengelasan. Oke, proses penggantian oli dan pengecekan oli sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya akan kita potong pada evaporator dalam dan akan kita lanjutkan pengelasan pada evaporator ya teman-teman ya.
Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jalur evaporatornya ini kena tusuk, tembus nampaknya teman-teman, sampai ke sisi bagian bawah evaporator ya teman-teman ya. Akan kita coba untuk kita las sisi atas dan sisi bawah. Di sini kita akan membuang lem yang berada di evaporator ini ya teman-teman ya, dengan menggunakan las. Ini kita bersihkan di sekitar yang luka ini ya teman-teman ya, untuk bertujuan supaya mudah dalam pengelasan nanti ya. Dan kita bersihkan seperti ini sambil kita panaskan dan kita gosok-gosokkan obeng pada permukaan yang evaporator yang berlubang ini. Ini sudah selesai kita isi freon ya teman-teman ya. Sudah selesai kita segel dan ini mau kita antar kepada yang pemiliknya. Kita menggunakan kapiler beli di toko ya teman-teman ya, karena kapiler untuk bawaan dia itu ukurannya 0,024 dan ini kita ganti dengan ukuran agak besar sedikit, yaitu 0,026 dengan panjang pipa kapiler ini sepanjang
1 meter 45 cm ya teman-teman ya. Dan akan kita perlihatkan untuk hasilnya pada kulkas aqua ini. Dan ini sangat kesat ya teman-teman ya, hasilnya sangat mantap sekali. Dan macam inilah keadaan yang udah kita tempel, udah bagus. Oke, sebenarnya untuk tampilan yang lebih bagus biar nggak hitam macam ini ya, bagusnya harus kita pilok teman-teman ya, dengan pilok cat warna putih, maka hasilnya sangat cantik. Tapi kita tidak mempunyai pilok, jadi gini aja nggak apa-apa, biar dipilok sama yang punya ya teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya teman-teman ya. Lanjut di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.